Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan yang sehat, baik, dan siap untuk belajar ya. Sebelum itu, Kak Fitri ingatkan agar kalian mengisi absen yang telah disediakan ya. Adik-adik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu demi kelancaran aktivitas yang akan kita lakukan hari ini. Nah, adik-adik, silahkan buka buku tema kalian masing-masing di halaman 84. Hari ini kita akan belajar tema 6, cita-citaku, subtema kedua, hebatnya cita-citaku di pembelajaran ketiga. Apakah kalian siap untuk belajar? Mari simak video ini baik-baik. Adik-adik, coba kalian perhatikan gambar peta berikut ini. Itu adalah peta Indonesia. Di sini juga ada gambar tokoh. Apakah kalian tahu siapakah tokoh yang terdapat di dalam gambar tersebut? Nah, benar sekali, tokoh tersebut adalah patih kerajaan Majapahit yang bernama Gajah Mada. Patih Gajah Mada merupakan seorang tokoh besar yang memiliki cita-cita yang sangat besar. Cita-citanya yaitu untuk mempersatukan pulau-pulau dan kerajaan-kerajaan yang saat itu menjadi satu, yaitu Nusantara. Nah, di sini Kak Fitri punya beberapa pertanyaan mengenai Patih Gajah Mada. Yang pertama, apakah cita-cita Patih Gajah Mada terlalu tinggi pada saat itu? Nah, apa sih cita-cita dari Patih Gajah Mada? Cita-cita Patih Gajah Mada adalah untuk mempersatukan Nusantara di bawah naungan Majapahit. Mungkin saja pada saat itu cita-citanya terlalu tinggi. Tapi, Patih Gajah Mada tidak menyerah begitu saja pada mimpinya. Pertanyaan kedua, tahukah kamu usaha apa saja yang dilakukan untuk mencapai cita-cita tersebut? Nah, usaha yang dilakukan oleh Patih Gajah Mada adalah dengan mengikrarkan Sumpah Palapa dan berusaha sekuat tenaga untuk menyatukan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Selanjutnya, tahukah kamu bagaimana cara Patih Gajah Mada untuk mewujudkan cita-citanya? Untuk mewujudkan cita-citanya, Patih Gajah Mada benar-benar melaksanakan Sumpah Palapa yang diucapkannya ketika menjadi Mahapatih Majapahit. Nah, adik-adik, untuk mengetahui lebih lanjut tentang Patih Gajah Mada, mari kita baca bersama-sama kisahnya. Nah, kisahnya ada di halaman 85. Di sini, Kak Fitri akan membacakan ceritanya untuk kalian. Jadi, kalian simak videonya baik-baik ya. Judulnya yaitu Cita-cita Besar Patih Gajah Mada. Gajah Mada diperkirakan lahir pada awal ke-14 di lembah Sungai Berantas di antara Gunung Kawi dan Gunung Arjuna. Ia berasal dari kalangan rakyat biasa, bukan dari kalangan keluarga kaya ataupun bangsawan. Sejak kecil, dia memiliki bakat kepemimpinan yang sangat kuat, melebihi orang-orang sebaya di masanya. Konon, dia terus menempa dirinya agar dapat masuk ke lingkungan pasukan kerajaan. Nah, Gajah Mada yang memiliki arti gajah yang cerdas, tangkas, dan energik, mulai pekerjaannya sebagai anggota prajurit Bayangkara. Karena kemampuannya, ia pun diangkat menjadi kepala prajurit Bayangkara dengan tugas memimpin pasukan pengaman dan pengawal raja. Pengabdian Gajah Mada pada kerajaan dimulai pada masa pemerintahan Raja Jayanegara 1309 sampai dengan 1328. Berkat kerja keras dan kepemimpinannya yang hebat, Gajah Mada menjadi seorang patih kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Ratu Tribhuwana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani. Nah, paragraf berikutnya, pada saat hendak dilantik menjadi patih, Gajah Mada membuat janji yang sangat terkenal hingga saat kini.
sebuah ikrar atau janji yang dikenal dengan nama Sumpah Palapa. Apakah kalian pernah mendengar apa itu Sumpah Palapa? Nah, lanjut ya. Ia berjanji tidak ingin menikmati buah palapa kecuali dapat mempersatukan daerah-daerah seperti Seram, Tanjung Pura, Haru, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, atau Singapura. Janji atau ikrar yang ia ucapkan untuk terwujud dengan menyatukan wilayah tersebut menjadi wilayah Nusantara. Saat itu, wilayah Nusantara lebih luas dari wilayah negara Indonesia saat ini. Saat itu, wilayah Nusantara meliputi seluruh semenanjung Melayu, ya termasuk Malaysia dan Singapura, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Bali, Maluku, Papua, hingga wilayah Darwin atau Australia. Jadi pada saat itu, wilayah Nusantara itu sangat besar ya, dibandingkan dengan negara Indonesia pada saat ini. Nah, adik-adik, setelah Kak Fitri membacanya dan kalian menyimak video tadi, kalian bisa baca kisahnya sendiri di halaman 85. Nah, setelah kalian membaca, ada beberapa pertanyaan terkait dengan bacaan yang telah kita baca tadi. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana asal-usul Patih Gajah Mada? Nah, Patih Gajah Mada ini berasal dari kalangan rakyat biasa, bukan dari kalangan keluarga kaya ataupun bangsawan. Pertanyaan berikutnya, apa cita-cita Patih Gajah Mada? Cita-cita dari Patih Gajah Mada ini yaitu untuk menyatukan wilayah Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Nah, pertanyaan ketiga, bagaimana perjalanan karir Patih Gajah Mada? Patih Gajah Mada memulai pekerjaannya sebagai anggota prajurit Bayangkara dan patih kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Lalu pertanyaan yang keempat, apa saja sikap dan nilai Patih Gajah Mada? Nah, sikap yang dimiliki oleh Patih Gajah Mada adalah kerja keras dan terus menempa diri. Adapun nilai yang dimilikinya yaitu teguh pada pendirian serta bersungguh-sungguh. Nah, selanjutnya, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah tahu ciri-ciri puisi dan juga bagian-bagian dari puisi. Nah, Kak Fitri ingatkan lagi kalau puisi itu ciri-cirinya memiliki baris atau larik. Jadi, puisi ini tersusun dari kata-kata yang membentuk baris atau larik. Selanjutnya, baris atau larik tersebut membentuk bait. Nah, biasanya bait pada puisi ada 4 baris. Lalu, puisi juga memiliki rima atau huruf akhiran atau huruf vokal a, i, u, e, o yang berada di akhir kata pada baris. Puisi ini harus memperhatikan lafal, intonasi, dan juga ekspresi. Nah, biasanya intonasi dan ekspresi menggambarkan isi dari puisi. Nah, mari sekarang kita sama-sama untuk membaca puisi mengenai Mahapatih Gajah Mada bersama-sama. Kalian perhatikan Kak Fitri baik-baik untuk membacakan puisi tersebut. Perhatikan intonasinya ya. Judul dari puisi ini yaitu Mahapatih Gajah Mada karya Dekaritas. Nah, adik-adik semuanya, kalian perhatikan saat Kak Fitri membacakan puisi dari karya Dekaritas ini. Wahai Mahapatih Gajah Mada, sejarah telah mengukir nama besarmu. Sejarah telah mengakui kepemimpinanmu. Sejarah telah mencatat keberanianmu. Wahai Patih Gajah Mada, takkan hilang dari benak kami para pemuda bangsa kisah kepahlawananmu, semangat pantang menyerahmu, dan usaha keras untuk mewujudkan cita-citamu.
Mahapati Gajah Mada, kami akan terus membangun bangsa ini. Kami akan terus menjaga persatuan dan kesatuan negara ini. Dan kami akan terus menghormatimu, pahlawan kami. Nah, adik-adik, untuk memahami puisi mengenai Pati Gajah Mada ini, jika kalian belum paham puisi yang tadi Kak Fitri bacakan, silahkan kalian buka kembali bukunya dan baca di halaman 85. Nah, setelah kalian paham, silahkan salin puisi tersebut di buku tulismu dengan menggunakan pensil. Tapi perhatikan baris kata-kata pada bait pertama. Lalu gantilah beberapa kata di setiap barisnya dengan menggunakan kata-kata kamu sendiri. Kamu dapat menggunakan kata-kata yang ada di dalam bacaan atau kata-kata kamu sendiri yang memiliki makna hampir sama dengan kata-kata yang kamu ganti. Jadi kamu punya pilihan nih, kalian tinggal salin sendiri sesuai dengan puisi yang tadi, atau kalian juga bisa mengganti kata-katanya sesuai dengan bahasa kamu sendiri. Yang penting maknanya sama. Misalnya nih, Kak Fitri punya contoh. Di baris pertama, wahai Mahapati Gajah Mada, akan Kak Fitri ganti jadi padamu wahai Pati Gajah Mada. Di baris kedua, sejarah telah mengukir nama besarmu. Nah, Kak Fitri ganti menjadi namamu yang terukir dalam sejarah. Lalu di baris ketiga, sejarah telah mengakui kepemimpinanmu. Nah, Kak Fitri ganti menjadi kepemimpinanmu telah diakui sejarah. Lalu selanjutnya, sejarah telah mencatat keberanianmu. Nah, Kak Fitri diganti menjadi keberanianmu telah diakui sejarah. Jadi, kalian bebas untuk mengganti kata-katanya sesuai bahasa kamu sendiri. Nah, adik-adik, puisi yang tadi ada 3 bait. Kak Fitri baru mencontohkan di bait pertama. Nah, silahkan kalian teruskan di bait kedua dan bait ketiga. Setelah kalian selesai menyalin puisi tersebut, lalu silahkan baca keseluruhan puisi kamu. Jadi kalian baca berulang-ulang. Setelah itu, Kak Fitri punya tugas nih. Tugasnya, baca puisi yang kamu tulis, lalu videokan. Kamu bisa meminta bantuan dari orang tua kamu untuk memvideo kamu ketika membacakan puisi. Nah, tapi harap perhatikan intonasi dan juga ekspresinya ya. Setelah itu, kalian bisa kirim videonya ke Kak Fitri di WhatsApp. Oke? Nah, adik-adik, setelah kalian menyimak video ini, silahkan kalian istirahat terlebih dahulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.